Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Yehezkiel, dan kita sudah masuk kepada bagian di mana Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan, ya. Itu kejadiannya ini adanya di pasal 40 dan seterusnya, itu satu penglihatan di mana Nabi Yehezkiel ini itu 14 tahun ya setelah Yerusalem hancur. Yerusalem hancur itu kerajaan Yehuda tahun 586 sebelum Masehi. Jadi itu sudah hancur, dan Nabi Yehezkiel kita tahu sudah ada di Babel. Dia dibuang itu bersama-sama dengan raja sebelum Sedekia, Yekonya ya. Yakin ya. Bukan Yekonya. Nah, itu dia mendapat penglihatan tentang bait suci ya. Nah, yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel pasal 40 setelah dia dibawa ke dalam satu penglihatan ilahi di tanah Israel. Penglihatannya jadi Yehezkiel dari Babel tuh dibawa dalam roh dan melihat di tanah Israel. Itu dia melihat ada seorang seperti tembaga, tapi di tangannya itu ada tali lenan. Ini ayat yang ketiga pasal 40, beserta tongkat pengukur. Jadi ada tongkat pengukur ya, dan dia mengukur. Itu detail sekali ukurannya ya, sangat detail sekali. Dia tunjukkan kepada Nabi Yehezkiel supaya engkau nanti kasih tahu kepada orang Israel itu apa yang kau lihat itu. Nah, kita nggak masuk ke dalam detail daripada pengukuran itu. Yang jelas itu bait sucinya kelihatan jauh lebih besar daripada Kemah Musa ya. Kalau saudara lihat ini ada buku, kelihatan ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ukurannya ini ada 500 hasta ya. Jadi artinya ada 250 meter, ini 250 meter, tapi bentuknya masih kelihatan sih. Ukuran-ukuran ruang pelataran dalam itu, ruang kudus, ruang Maha Kudusnya masih ada kelihatan. Sementara Kemah Musa itu cuma 100 kali 50 hasta. Jadi hastanya pun beda ya. Ini kalau satu hasta itu 45 meter, 45 cm. Jadi kalau Kemah Musa itu nggak sampai 50 meter kali 25 meter, nggak sampai segitu. Ya lebih kecil ya, karena dia 100 kali satu hastanya 45 cm. Nah, saya udah bicarakan itunya dulu. Yang penting sekarang bahwa bait suci itu harus diukur. Ya, mengukur itu artinya menilai, membandingkan, ya. Mengukur ya, kalau saya mengukur sesuatu itu harus, itu berarti menilai, membandingkan, ya, mengetes juga ya. Ini berapa panjang ya, ini bagaimana ya, dan sebagainya. Nah, dalam hidup ini kita harus mengukur, harus menguji ya. Kita bilang dalam 1 Tesalonika 5 itu, ujilah bukan hanya bait suci, tapi segala sesuatu itu harus diuji, dites ya. Istilah, kalau saya lihat di sini istilah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan gini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, kalau orang nggak menguji, dia nggak bisa pegang yang baik, karena dia nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang menyesatkan, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. Dia nggak tahu sebab tidak menguji. Jadi menguji ini istilah Yunani dokimaso, itu kata kerja, artinya mengetes. Proof yang membuktikan, examine, menguji, distinguish itu membedakan dengan cara testing ya. Jadi setiap orang harus melakukan itu, bahkan melakukannya harus dengan kritis. Istilah kritis juga kritik ya. Mengkritik sesuatu itu sangat positif, karena itu kritik itu istilahnya dari krinein yang artinya menilai, menguji, membandingkan. Itu juga artinya. Nah, dalam bahasa Kristenan ini ada bahayanya nih, karena para pemimpin sudah biasa ini bilang jangan menghakimi. Menghakimi itu nggak mungkin dilakukan oleh orang biasa ya. Misalnya menghakimi itu artinya menilai, menguji, membandingkan, dan mengambil keputusan, vonis ya. Itu hanya orang yang punya jabatan, punya otoritas ya, baru dia bisa melakukan itu. Jadi misalnya gembala sidang atau eforus atau apa, semua yang punya jabatan itu yang bisa menghakimi. Bahkan wakilnya pun bisa dihakiminya, dinilai nggak bagus kamu, atau bendaranya, wah ini mah dinilai, menguji, diuji apa semua, ternyata kamu nipu-nipu, dipecat, bisa. Tapi kalau orang yang di luar dunia kekristenan nggak bisa melakukan itu. Kayak saya nggak mungkin saya menghakimi, saya hanya bisa menilai, dan itu harus menilai,
menguji firman Tuhan, perintahkan, ujilah segala sesuatu. Seorang begitu saya bangun, saya udah langsung menguji. Saya bangun begitu menguji karena misalnya mau ke toilet, ya saya harus tahu ini toilet atau bukan. Ya, kalau misalnya saya mau makan, saya harus menguji nih makanan ada racun atau enggak. Bahkan kalau saya mau duduk, saya harus lihat ini bangku cukup enggak. Saya nilai dulu nih bangku kira ya, tentu secara refleks ya. Tapi saya menilai, hidup itu harus menilai supaya Alkitab bilang supaya tahu memegang yang baik. Ya, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang sesat, mana yang enggak ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, kita melawan tipunya muslihat iblis itu. Juga bukan melawan iblis langsung itu, karena iblis kan enggak kelihatan. Dia nggak langsung, saya iblis, saya lawan. Enggak, bukan begitu. Iblis itu dikutuk sama Tuhan. Kalau makanannya, ular itu di kitab Taman Eden, makanannya debu. Artinya debu itu manusia. Dan dalam surat Korintus dibilang bahwa iblis itu bekerjanya dalam pikiran. Itu benteng-benteng yang dibangun iblis itu ada di pikiran. Ya, makanya waktu Petrus ngomong sama Yesus itu pikiran bagus Petrus itu. Yang coba menghalangi Yesus supaya sebagai Mesias jangan menuju salib. Tapi Yesus bilang, engkau iblis katanya. Pikiranmu itu bukan pikiran Kristus, bukan pikiran Elohim. Kau sebab memikirkan hal-hal perkara-perkara manusia. Demi kepentingan manusia, demi keuntunganmu sendiri juga. Ya, jadi pikiran-pikiran itu, iblis itu harus diuji. Ya, harus dinilai, harus dibuktikan ini sebenarnya benar apa enggak. Ya, baru kita bisa memegang yang baik, baru kita bisa hidup mengikut Tuhan. Dalam kekristenan juga, wah, tipu muslihat iblisnya sudah kemana-mana. Karena pikiran-pikiran itu kan harus diuji, saudaraku ya. Nah, ini kasihannya domba-domba yang lugu karena sudah didoktrin. Nah, kau jangan menghakimi, artinya jangan menilai. Pokoknya ini hamba Tuhan diurapi ya, kau harus ikutin. Jangan melawan yang kadang-kadang orang pemimpin tuh ngomong ini biji mata Tuhan lah, yang apalah, sehingga orang jadi takut ya. Enggak menilai segala sesuatu. Tapi Alkitab bilang, bait suci yang ke dalam konteks perjanjian baru itu orang ya, gereja, itu pasti dinilai oleh Tuhan. Jadi orang yang mau mengikut Tuhan harus mengerti penilaian Tuhan, jangan penilaian manusia. Ya, kalau penilaian manusia kan beda. Nah, ini yang justru Alkitab itu adalah penilaian Tuhan. Secara khusus, Yeskiel 40 itulah bait suci yang diukur ya. Ada seorang mengukur, menilai, membandingkan, menguji sebenarnya itu. Nah, kita langsung aja aplikasikan dalam kekristenan, karena kita nggak usah dulu bicara soal bait suci yang di Nabi Yeskiel lihat ya. Kita lihat aja langsung dulu bagaimana Tuhan sendiri menilai gereja ya. Nah, kan sekarang ini kan orang punya penilaian, silakan saja ya. Ya, tapi yang penting kalau kita mau ikut Tuhan, mau megang yang baik, kita harus tahu apa yang Tuhan nilai. Kita ikutin tuh penilaian Tuhan, jangan penilaian manusia. Karena penilaian manusia ini nanti sudah lihat ini ya, ada 7 gereja itu beda banget penilaian manusia dengan penilaian Tuhan atas gerejanya ya. Termasuk pribadi juga ini nanti di sini. Oke lah, saya dengan cepat 7 gereja ini penilaian ukuran Tuhan ya, yang ini 7 gereja itu simbol atau tipe daripada 7 gereja yang 7 tipe gereja yang akan ada dalam sepanjang zaman itu, zaman gereja ya. Biasanya orang bilang setelah kematian Yesus atau setelah kedatangan Yesus yang kedua, biasanya orang bilang begitu. Itu nanti di kedatangan kedua kita itu pakai istilah itu, saya pakai istilah itu aja. Sebenarnya nggak ada kedatangan kedua dalam Alkitab itu, tapi saya pakai dulu istilah itu supaya kita paham dulu ya, bahwa Tuhan pasti akan menilai, Tuhan Yesus akan menilai. Bahkan ayat Matius 7 dengan terus terang. Sekarang penilaian Tuhan kayaknya tidak terlalu ya, karena Tuhan belum menghakimi, menilai dan menjatuhkan vonis juga nanti dia di situ ya, karena Tuhan punya hak ya untuk dia sebagai raja itu, segala raja dia akan menghakimi, menilai apa semuanya dan memberi vonis ya. Kalau kita di sini hanya menilai aja, menguji, mentesting ya, supaya kita bisa pegang yang benar. Itu aja. Karena tipu muslihat iblis bekerja dalam pikiran-pikiran. Dalam kekristenan ini banyak tipuannya. Ini saya lihat nih, nomor 1 ya. Gereja di Efesus yang dibilang dengan cepat saja ya, karena waktu kita kan terbatas juga. Mari kita lihat dulu setelah diukur gereja di Efesus ini, atau dinilai atau diuji, yang melakukan itu
firman Tuhan yang menguji, menilai ya. Ini bagaimana nih gereja ini? Di sini saya hanya mengambil beberapa aja ya, nggak semua kita bahas ini ya. Yang pertama, ini soal penilaiannya, soal kasih dan soal ada perbuatan Nikolaus. Nanti kita lihat. Terus saudara lihat apa yang dimaksud, yang dinilai oleh Tuhan Yesus itu tentang gereja ini. Dikatakan di sini ayat 4, Wahyu pasal 2 ya, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Ini setelah dinilai, dicela. Dicela itu artinya ditegur ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu. Jadi yang dinilai oleh Tuhan atas gereja di Efesus, tipe Efesus ini, itu kasihnya ada atau enggak? Karena di atasnya di bagian itu aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya gereja di Efesus banyak kerjanya, pelayanan lah, yang kebaktian lah, yang kunjungan lah, yang penginjilan lah, yang misi lah, macam-macam. Banyak pekerjaan itu. Tapi yang Tuhan nilai bukan soal banyak atau sedikitnya itu dulu, bukan itu. Yang dilihat ini kasihnya ada nggak? Jemaat atau tipe gereja Efesus ternyata telah meninggalkan kasih yang semula. Ya, awal artinya gini, bukan dia nggak punya kasih, tapi tadinya dia punya kasih, semangat dia membara, roh bernyala-nyala, mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat, mengasihi manusia, semangat dia lakukan kerjaan, tapi lambat laun hilang kasih yang mula-mula itu. Nah ini yang dinilai Tuhan. Yang pertama ya, kita coba saja. Yang kedua itu ada perbuatan Nikolaus. Apa ini? Nikolaus itu bukan nama orang. Ini kan kitab simbol, kitab Wahyu kita tahu kan. Jadi Nikolaus itu dari dua istilah atau akar kata, Niko dan Laos. Niko itu artinya menaklukkan. Laos itu artinya, ini istilah Latin ya. Laos itu dari situ bahasa Inggris laity, kaum awam. Jadi Nikolaus itu menaklukkan kaum awam dan dilakukan oleh para pemimpin. Dia taklukkanlah domba-domba lugu ini supaya tentu ada maksudnya. Nggak usah dulu kita bahas maksud para pemimpin ini. Tapi ada maksudnya, tentu menaklukkan jemaat itu atau menaklukkan domba-domba Tuhan itu ada maksudnya ya. Oke lah, yang jelas di situ di sini ditegur ya. Dibilang justru dipuji untuk tipe Efesus ini. Yaitu mereka justru membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus ya. Jadi itu dipuji. Jadi setelah Tuhan nilai gereja di Efesus itu, tipe Efesus ini, ada yang dicelanya, ada yang kadang ada kasih, artinya udah hilang kasihnya, dan ada yang dipuji karena dia membenci perbuatan menaklukkan orang lain itu, memanfaatkan jemaat, menaklukkan apa, bahkan menipu jemaat gitu, tarik uangnya apa semuanya, memperkaya dia. Nah, ini dia membenci nih jemaat tipe Efesus ya. Yang kedua, langsung aja kita. Smyrna di sini ya. Wahyu pasal 2. Dikatakan di sini ayat yang ke 9. Wahyu pasal 2 itu, aku tahu kesusahanmu. Setelah dinilai ini si gereja tipe Smyrna ini, Tuhan Yesus bilang, aku tahu kesusahanmu. Jadi artinya orang jemaat ini susah ya. Yang kedua, juga miskin. Ini yang dimaksud miskin rohani ya, miskin jasmani. Karena kalau yang di Laodikia itu baru dia merasa kaya jasmani, tentu Tuhan nilainya kebalik. Ini yang dimaksud Tuhan di ayat 9 ini. Aku tahu engkau susah. Ya. Dan yang kedua, miskin secara jasmani, materinya. Ya, enggak punya banyak, enggak ada rumah atau apa semuanya, pokoknya yang jasmani lah, kebutuhan jasmani, engkau miskin. Namun setelah Tuhan tahu itu secara jasmani engkau susah dan miskin, tapi Tuhan bilang engkau sebenarnya kaya. Nah, nanti kita lihat di jemaat Laodikia ya, penilaian Tuhan. Jadi penilaian Tuhan soal kaya, miskin, susah, enggak, itu beda dengan penilaian manusia. Kalau manusia menilai susah, miskin, itu kan berarti yang materinya kan. Banyak masalah, lu juga nggak punya uang, apa semuanya, ya miskin lah, susah lah ya. Nggak diberkati, kalau bahkan ditambah lagi kalau dalam Kristen ada istilah, engkau ya nggak diberkati dong. Kalau bagaimana sih orang susah, miskin, ya. Tapi ternyata Tuhan bilang, khusus untuk tipe Smyrna ini, mereka miskin, susah,
tapi kaya ternyata. Penilaian Tuhan ya, bukan penilaian manusia. Penilaian Tuhan ya. Bahkan bukan penilaian jemaat itu sendiri, bukan tipe Smyrna ini, nggak nilai dia. Dia hanya ketika dia diukur, diuji, dites, ternyata dia kaya, kata Tuhan. Waduh, ini luar biasa ya. Nah, ini aja bedanya itu penilaian manusia, penilaian manusia dengan penilaian Tuhan Yesus atas gerejanya. Yang berikut, Pergamus ya. Ini kita ambil di sini ada ajaran di sini ayat 14 ya. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Nah, ini Bileam juga simbol ajaran Bileam itu, karena di sini tipe bahasa simbol kan, bukan maksudnya si Bileam itu kan, Bileam itu udah mati ya. Bileam itu orang nabi palsu yang di zaman Israel itu, waktu itu dengan dia tuh yang disuruh mengutuki Israel ya, tapi itu karena upah kan ya. Jadi Bileam ini tipenya melayani karena upah ya. Dia mau, kalau ketika upahnya naik dia mau datang, padahal Tuhan udah bilang jangan ya. Jadi ajaran Bileam itu suatu ajaran yang tipenya pokoknya melayani, kerja ya ada upahnya ya. Udah gitu kadang-kadang dikutip lagi, seorang pekerja layak mendapat upahnya, tapi bukan itu maksudnya. Di sini dagang ini Bileam ini ya, dia cari keuntungan dari pelayanan. Dagang itu kan pasti cari keuntungan ya. Dia kalau melayani ada keuntungan saya, karena dia merasa kalau orang diberkati itu ya berarti jangan susah ya, jangan miskin, jangan nggak mau dia kayak jemaat di tipe Smyrna ini miskin susah yang Tuhan nilai kaya. Dia nggak mau itu ya, nggak terima dia. Kalau memang orang diberkati, kalau menurut ajaran Bileam, ya orang mesti ini dong, kaya dong ya, jangan susah dong ya, jangan banyak masalah, timpa masalah keluarga, timpa masalah ini, masalah. Nah itu berarti engkau nggak diberkati ya. Nah ini ajaran Bileam, ini suatu ajaran yang merajalela dalam kekristenan ini, merembes kemana-mana itu ya. Sehingga banyak orang domba-domba di mana-mana hampir kalau diuji ya, dites dengan suatu katakanlah survei lah begitu. 100 orang lah katakan dicari, diacak, ambil secara random itu dari kekristenan, ditanya ya, kalau orang ikut Tuhan tuh kayak gimana sih sebenarnya, yang harus bagaimana. Saya yakin mereka akan bilang itu baru sedikit persoalan lah ya, harus kaya lah ya, harus begini-begini. Itulah ya ajaran Bileam, merembes luar biasa. Suatu ajaran yang mengatakan ya dagang ya, cari untung ya, orang dagang cari untung supaya kaya kan, begitu maksud kaya jasmani ya maksudnya. Ini di sini Tuhan bilang aku keberatan ya, penilaian Tuhan di dalam dirimu itu, dalam jemaat, dalam gereja ini Pergamus ada perdagangan. Itu makanya waktu Yesus masuk ke bait suci waktu zaman Yudaisme, dia juga ngamuk karena itu soal perdagangan ya. Jangan jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Namanya orang kalau cari untung kan ya pasti ada gesek-gesek sana sini ya kan. Antara yang satu ini pasti ada ya, uang jabatan udah main di situ. Namanya juga ajaran udah cari untung ya, Bileam ya. Kemudian sambung ya. Yang ke Tiatira yang keempat sekarang ini ya. Jemaat tipe Tiatira ya. Mari kita lihat di sini Ijebel. Ya, kembali yang aja, ini simbol. Nggak ada Ijebel memberikan ajaran di sini ya. Ijebel itu udah mati, itu istrinya Ahab itu. Hanya kita ambil apa maksudnya simbol, kok dibilang ajaran ini ajaran Ijebel. Ini katakan ayat 20 ya, coba deh ya. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan, ada terjadi pembiaran ya, nggak dinilai lah ya ajaran itu, dibiarin aja. Ada dibilang pengajaran wanita Ijebel yang mengajar. Dia tidak mengajar aja, tapi menyesatkan hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Artinya ajaran Ijebel ini ya, dia tipenya menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya menyembah berhala. Apa maksudnya ini dalam gereja atau dalam kekristenan ini? Ijebel itu yang paling menyolok dari tipe dia itu dia waktu kasus kemenanggor Nabot itu,
dia itu menulis surat di atas nama Ahab suaminya. Jadi dia merampas otoritas suaminya. Dia bikin surat ya dengan cap raja, apa materainya, apa semuanya, sehingga dia suruh tuh tua-tua di yang kasus kebun anggur Nabot supaya bikin acara gini. Intinya pokoknya bunuh aja tuh Nabot ya, supaya apanya kebunnya itu bisa jadi milik si Ahab. Waktu itu Ahab ingin kebunnya itu si Nabot ya. Nah, ciri utama Ijabel ini, ajaran ini adalah merampas otoritas suami, atau kalau suaminya gereja kan Yesus ya, merampas otoritas Yesus. Ini para pemimpin yang melakukan ini ya, dan dia mengajarkan dalam gereja itu biasa, boleh ya. Apa itu yang dimaksud merampas otoritas? Itulah dia masuknya hierarki ke dalam gereja. Hierarki itu jenjang jabatan. Kalau ini punya, kalau saudara lihat organisasi itu ada ini ketuanya, ini wakilnya, ini sekretaris bendara, itu semua, ini baru jemaat di bawah. Itu jenjang, itulah dia hierarki ya. Artinya kenapa? Karena otoritas itu adanya di atas itu garis-garis yang begini-gini, itu garis otoritas itu. Jadi yang paling puncak itu yang punya otoritas, bukan Yesus lagi, bukan Roh Kudus lagi. Kalau gereja mula-mula tidak ada hierarki. Karena semuanya dipimpin oleh roh, organisme, bukan organisasi itu. Gereja mula-mula. Itu sebabnya nggak ada hierarki. Tapi sekarang kekristenan itu udah merembes ajaran Ijabel. Terlalu semangat. Ajaran Ijabel artinya bukan saja hierarki sudah masuk dalam kekristenan, atau jenjang atau otoritas manusia atau otoritas pemimpin masuk dalam kekristenan, tapi juga sudah diajarkan dan itu menyesatkan. Hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh disesatkan oleh ajaran ini. Dianggap benar, itulah dia Ijabel itu denominasi. Denominasi itu kan ada jenjangnya kan, ada ketuanya, ada ini, ada atur jemaat dan sebagainya. Jadi, tapi banyak orang bilang, itu kan cuma organisasi, alat saja. Iya, alat di tangan para pemimpin, bukan alat di tangan Roh Kudus. Memang manajer itu tujuannya 4 tugasnya minimal itu: planning, organizing, leading, controlling. Dia membuat organisasi. Tujuannya untuk supaya dia pemimpin itu punya tujuan. Organisasi itu alatnya. Masalahnya bukan hanya persoalannya itu, Tuhan bilang itu menyesatkan hamba-hamba Tuhan dan Tuhan tidak suka itu. Itu aja intinya. Itulah penilaian Tuhan. Mau terserah mau orang menilainya bagaimana, tapi saya hanya menyampaikan ini penilaian Tuhan. Bahwa hierarki, bahwa otoritas yang dirampas dari Yesus itu ajaran Ijabel, dan Tuhan tidak berkenan itu. Karena di sini dibilang mengajak orang jadi nyembah berhala. Kadang ini para pemimpin yang melakukan itu tentulah nggak lagi mengajar orang itu datang kepada Tuhan. Ya tentu dia, ya memang sih ngomongnya ngajarin bawa jemaat para Tuhan, tapi kenyataannya dia kan seperti Kisah Rasul 20 bilang ya, menarik kepada dirinya lah ya. Namanya dia menegakkan dirinya dengan otoritasnya sendiri, bangun kerajaan sendiri, ya berarti kan dia narik domba-domba lugu ini kepada dirinya. Itulah dia Kisah Rasul 20 itu ya, yang dilakukan oleh para yang nasihatin Paulus itu ya. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Saudara baca sendiri aja. Kemudian lanjut lagi. Ayat gereja yang kelima ini apa ini? Sardis ya. Ini saya hanya ambil aja satu, ini dia dikatakan di sini Sardis ini pekerjaan atau pakaian ya, itu cemar ya. Ini coba lihat ya. Tetapi ayat 4 ya, pasal 3 ini sekarang ya. Tetapi di Sardis beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian. Jadi jemaat ini cemar pakaiannya, artinya ministrinya. Pakaian itu simbol, kayak Imam Besar Harun itu harus punya pakaian yang bagaimana, itu simbol daripada ministrinya dia sebagai imam kasusnya ya. Nah, di sini ada pencemaran pelayanan di Sardis yang kita mau lihat. Ya tentu saya percaya karena pelayanan itu tentu dia cari untung dari situ ya. Atau dia melayani dengan motif yang macam-macam lah ya, memanfaatkan orang dan sebagainya lah. Jadi cemar pelayanannya ya. Enggak murni lagi dia melakukan apa yang Tuhan mau. Ya ini menurut penilaian Tuhan. Ini di Sardis ini cemar pakaiannya, pelayanannya ya. Dan kemudian yang ke Laodikia, satu lagi, Philadelphia ya, Philadelphia ini. Perhatikan di sini, Philadelphia itu menuruti firman. Wah, memang dia kecil ini dikatakan di sini. Aku tahu penilaian Tuhan ini ya. Aku tahu kerjaanmu ya.
Aku telah membuka pintu, bahkan itu yang berikut, aku tahu juga bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nih jemaat ini nggak punya kekuatan spiritual yang kayak gimana gitu. Barangkali karunia-karunia rohani juga nggak banyak. Tapi satu yang Tuhan lihat, menurut penilaian Tuhan ya, engkau menuruti firmanku. Nah, ini memang salah satu jemaat yang tidak ditempelak. Tapi bukan berarti ini jemaat menang dalam arti semuanya. Karena di setiap, setelah Tuhan nilai ini 7 tipe gereja, Tuhan vonis barang siapa menang. Artinya ini gereja tetap kalah semua. Tapi ada yang menang di antara yang kalah itu, ya. Ini ngeri ini, penilaian Tuhan atas 7 tipe gereja, penilaiannya gereja semua ini secara umum sudah kalah. Makanya Tuhan panggil barang siapa menang. Di tiap 7 gereja ini ada kalimat, kalau saudara baca di bagian bawahnya itu, ada kalimat barang siapa menang. Kalau ada di Tuhan bilang barang siapa menang, berarti ada yang kalah dong. Kalau emang semuanya menang, ya ngapain Tuhan ngomong barang siapa menang ya? Kalau semuanya menang, ya. Misalnya kalau dalam Injil itu barang siapa percaya, itu artinya apa? Ada yang tidak percaya, makanya dia bilang barang siapa percaya, ya mendapat hidup kekal, kan gitu ya. Jadi vonis Tuhan ini ngeri atas 7 tipe gereja itu, yaitu vonisnya gereja sudah jatuh, gereja sudah kalah. Tapi Tuhan panggil barang siapa menang, ya. Kemudian yang terakhir ini, nah ini yang terakhir ini, barangkali tipe yang Laodikia ini ada banyak nih merajalela dalam kekristenan ini ya. Ini zaman ini dia bagian akhir ya penilaiannya ya, bisa jadi dia ini gereja akhir zaman nih modelnya kayak begini. Perhatikan ini, penilaian gereja dulu ya, penilaian manusia atau jemaat yang di situ, ya. Termasuk penilaian hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang melayani di jemaat di tipe ini. Penilaiannya begini, ya. Dikatakan ayat 17 ini. Aku kaya. Itu penilaian mereka, penilaian jemaat itu. Kedua, aku telah memperkayakan diriku. Tambah-tambah itu, ya. Kemudian aku tidak kekurangan apa-apa. Ya enggak kekurangan yang jasmani, yang rohani. Dia enggak merasa kurang lah pendeknya. Oh, berkat Tuhan melimpah, barangkali itu tambah-tambah. Kemudian yang keempat, udah 3 ya. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Yang keempat, engkau tidak tahu. Nah, disinilah baru Tuhan, engkau nilai dirimu, yaitu engkau kaya, memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa. Tapi engkau tidak tahu. Wah, ini ngeri nih. Bahwa ini penilaian Tuhan baru. 1, melarat engkau, malang, miskin, buta, telanjang. Ini ngeri kali. Ngeri kali. Aduh, ada satu jemaat tipe Laodikia ini merasa dirinya kaya, memperkayakan diri dan sebagainya, bilang aku nggak kekurangan apa-apa. Barangkali dia kutip-kutip juga ayat dia Mazmur 23, Tuhan gembalaku tak kekurangan aku. Tapi itu penilaian jemaat, penilaian manusia. Masalahnya di sini Tuhan menilai, Tuhan Yesus. Dia bilang terbalik. Engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kan terbalik itu. Ya. Kenapa demikian? Nah, ini dia baru kita tahu kenapa kok Tuhan nilainya beda dengan manusia, dengan jemaat ini ya. Ini jemaat ya yang kita bicarakan, bukan manusia di luar gereja ya, di dalam ini ya. Tuhan bilang nih, aku nasihatkan, aku kasih solusi ya. Karena engkau yang kulihat, yang kunilai itu engkau tuh melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ini aku kasih solusi. Pertama, beli emas daripadaku. Ini bukan emas jasmani. Enggak mungkin. Emas di sini kan simbol. Ini kan bahasa simbol ya. Emas itu artinya karakter ilahi atau kodrat ilahi. Jadi Tuhan bilang, kalau engkau mau aku nilai kaya, engkau harus memiliki kodrat ilahi, karakter Kristus, pewahyuan Kristus, kepenuhan Kristus. Engkau mesti penuh di situ. Barulah aku nilai engkau kaya. Kayak jemaat yang di Sardis itu. Secara jasmani, bukan Sardis itu. Apa itu? Yang tadi itu ya. Jemaat apa itu? Smyrna. Jemaat Smyrna ini yang tadi itu susah dan miskin secara jasmani. Tapi Tuhan bilang terbalik malah. Enggak. Engkau memang aku tahu engkau susah dan miskin, tapi engkau kaya. Nah, ini penilaian Tuhan. Terbalik dengan penilaian Laodikia.
Orang tipe Laodikia ini bilang, aku ini kaya, memperkayakan diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bilang, bukan. Engkau nggak kaya, tapi engkau malang, melarat, miskin, buta, telanjang. Aku kasih solusi. Solusinya, engkau mesti punya emas yang daripadaku. Beli emas. Artinya engkau harus bertumbuh dalam Kristus, artinya kepenuhan Kristus. Batinnya, aku nggak nilai lahiriahmu. Ya. Engkau menilai lahiriahmu bahwa engkau kaya. Pasti yang dimaksud Laodikia itu kaya, gereja itu pasti yang kayanya ya banyak uang. Udah pastilah itu, ya kan. Tapi Tuhan nilai bukan yang lahiriahnya, yang dinilai batinnya itu. Aku melihat di dalam batinmu, engkau miskin, buta, telanjang, melarat, dan apa sebagainya. Beli emas, ya, dari Tuhan. Kedua, pakaian. Tapi ini bukan pakaian aja, ministry ya. Ini pakaian putih, ya. Artinya ministrimu itu. Kau barangkali ministrimu cemar kayak yang di Sardis ini. Ya cemar ya, kau banyak pelayanan tapi maksudmu, motifnya cari untung aja. Kau melayani tapi cari jabatan aja. Kau melayani cari duit lah. Kau macam-macam lah. Itu cemar itu pelayanan. Tuhan bilang pakai pakaian putih. Ministrimu tuh mesti benar ya. Artinya engkau melakukan memang itu kehendak Tuhan. Kita melayani itu artinya melakukan kehendak Tuhan. Bukan melayani itu artinya menginjil, menyembuhkan orang, bukan khotbah. Itu bukan melayani. Melayani itu melakukan kehendak Tuhan. Entah kehendak Tuhan itu hanya nyapu, nyuci, ngepel, melakukan pekerjaan rumah tangga atau berbisnis atau asal benar ya. Itu semua itu pelayanan. Ya. Itulah penilaian Tuhan. Pakaian orang yang berpakaian putih menurut Tuhan itu yang melakukan pekerjaan sehari-hari, dan pekerjaannya itu itulah yang dimaksud Tuhan, kehendak Tuhan, ya. Kemudian minyak terakhir ya. Minyak itu artinya Roh Kudus, simbol supaya melihat. Dikatakan di sini minyak untuk melihat, melumas matamu supaya melihat. Masalahnya sekarang gereja tipe Laodikia ini nggak lihat. Itu sebabnya dia jadi buta ya. Makanya dia jadi menilai dirinya, aku kaya, memperkayakan diri dan sebagainya ya. Oke lah, ini sudah dekat. Kita ambil kesimpulan aja dulu ya. Mengukur itu artinya menilai, mengetes ya, menguji. Kita harus itu. Kalau mau memegang yang benar, kalau mau nggak disesatkan, karena dunia Kristen sudah banyak penyesatan, orang harus menilai, ya. Inilah dia penilaian Tuhan. Semoga share ini membuat seseorang menilai sesuai dengan penilaian Tuhan. Jangan takut dibilang, oh nanti menghakimi. Jangan, enggak. Yang bisa menghakimi itu tuh orang-orang yang punya jabatan itu, yang punya hak untuk memvonis orang. Menghakimi itu artinya menilai dan memvonis. Kita nggak memvonis. Karena kita nggak punya kemampuan untuk itu. Kita cuma menilai aja. Supaya apa tujuannya? Supaya bisa belajar yang baik. Supaya jangan disesatkan itu. Jangan jadi lugu ya. Domba lugu, diperas itu uangnya, kau kasih uang persepuluhan, kau diberkati. Enggak gitu. Nggak bisa itu ya. Oke lah, jadi kesimpulannya, semua kita harus, kalau menjadi pemenang, semua kita harus